Nanti kita baca dulu ya. Jadi ini akan menyesatkan banyak orang. Terus tadi saya udah ngomong ke komika-komika selamat meninggal kalau ini terjadi. Betul. Ya. Jadi apa yang akan Anda bacakan nih? Pasal 34F ayat 2 menyebutkan bahwa penyelenggara platform digital penyiaran dan atau platform teknologi penyiaran lainnya wajib melakukan verifikasi konten siaran ke Komisi Penyiaran Indonesia. Ini termasuk YouTube waktu wawancara ya? Iya, DPR salah satu anggota DPR. Ya iyalah podcast, live streaming. Nah, jadi kita mau bahas ini. Kenapa ini menurut Kang Ferry dulu kan dia kan hardcore kalau ngelawan ginian kan. Kalau yang gue lihat sih Om ya, sebenarnya kan RUU ini dicetuskan, diidekan itu udah lama banget ya, sekitar 2012-2013 waktu itu Menkominfo favorit kita semua ya Pak Tifatul. Internet cepat buat apa? Betul. Datang Elon Musk ke sini ya. Betul. Itu kan udah draftnya maju nggak pernah diproses, 2020 terakhir dibahas dan berhenti, dan tiba-tiba mau dikebut nih, mau ditargetin selesai sebelum peralihan pemerintah yang baru sekitar 30 September dan sekian banyak. Jadi emang RUU penyiaran itu dibuat dan disiapkan di draft itu udah dari dulu. Kalau kita ngomong idenya, ya emang butuh update dong. Namanya RUU penyiaran butuh update. Tapi ketika kita lihat draftnya, semangat dari RUU itu udah melenceng nih. Oh, apa itu kapitalisasi? Bukan. Jadi ini juga kalau kita ngomong secara skop lebih besar nih Om ya. Kapitalisasi ya kita jangan diomongin di sini. Nanti salah kena lagi Om. Berarti bukan kapitalisasi. Mungkin bukan. Ya kalau kita lihat kan sebenarnya undang-undang aturan dibuat itu kan bukan cuma larang aja ya. Bukan itu. Aturan dibuat buat larang-larang Iya, ini kan semuanya pasalnya larang semua ya. Betul. Larang. Wajib kan? Wajib, harus nyetor, harus verifikasi dan lain sebagainya. Nah, nggak ada tuh dalam draft RUU yang disiapin itu satupun yang kita ngelihat pasal per pasal itu ngasih posibilitas atau ngasih kesempatan untuk orang-orang orang-orang atau apa. Yang ada malah cenderung nggak masuk akal dan nggak nyambung sekali gitu. Dua teknologi yang berbeda dipakai aturan yang sama. Betul, inilah akibatnya kalau kuliah itu tersier. Iya. Ini bukan tabrakan dengan undang-undang ITE ya? Banyak Om. Iya kan? Dan pada akhirnya kan ada beberapa part lah ya kalau kita baca. Gue pelajarin RUU ini dan kayaknya harus belajari lagi karena sulit betul ini barang kayak belajar kuantum kita kan. Tumpang tindinya banyak sekali, ke LSF tumpang tindih, ke UU ITE. Tumpang tindih dan lain sebagainya. Dan aneh memang ketika frekuensi publik ya elektromagnetik kan di RUU yang lama disebutkan kan inti kata paling inti itu bersamaan ya gelombang elektromagnetik, terus ditambah nih kata dan lainnya dan atau bersama dan atau bersamaan ataupun ditonton kembali. Jadi dia kasih pernyataan ditonton kembali. Maksudnya gimana? Kalau dulu yang diatur KPI itu kan siaran di jam yang udah konsisten nih Om. Misalnya Om punya acara namanya Hitam Putih. Misalnya. Biar aman Om. Aman ya. Ya, misalnya punya Hitam Putih lah jam 9 malam. Nah, di waktu bersamaan hari Selasa ya tetap jam 9. Tapi podcast Close the Door ya nggak gitu. Video Pak Ganjar 3 tahun yang lalu ramenya sekarang. Intinya episode yang sudah terjadi bisa ditonton kembali. Itulah yang berusaha diambil nih lingkupnya sama KPI. Tapi yang gua sebagai orang awam itu sangat mempertanyakan, kenapa sih seterburu-buru itu dalam menggolkan the whole idea of undang-undang ini gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bukankah setiap platform yang disebut tadi, kalau memang tujuannya adalah untuk menjaga kualitas siaran tersebut supaya tidak bikin rusuh gitu, bukankah setiap platform yang disebut tadi sudah punya mekanismenya sendiri
di luar dari undang-undang ITE yang tadi udah kita bilang tadi maksud lo kan. kayak misalnya YouTube ada restricted-nya, Exactly, usianya. Yes, TikTok sendiri pun terkenal sangat ketat. Bahkan video bisa di-ban loh di YouTube loh. TikTok, apalagi TikTok. Atau bahkan kalau misalnya kita mau bilang apakah ini OTT termasuk, gua nggak tahu ya. Kalau kita mau bilang OTT tertentu pun mereka punya yang kids. Ya jadi gini, sebenarnya kan makanya tadi dibilang tumpang tindih. Misalnya konten-konten yang tidak senonoh itu kan udah diatur melalui hukum. ITE juga kan? ITE juga. Dan banyak sekali pasal-pasal lain. Dan platform sendiri punya regulasi masing-masing. Betul. Nah, sebenarnya kalau kayak gue bilang tadi, dia tuh gak ada eksplisit untuk ngatur platform apa aja. Tapi dari aturan by aturan kita baca, kayaknya yang disasar emang OTT kayak Netflix, Amazon Prime dan lain sebagainya. Yes. Nah, Ya tulis dong. ya itu kenapa dia tidak tulis, itu kita harus tanyain ke yang buat undang-undang dan rancangannya. Mungkin Om, kenapa nggak ditulis, karena mikir nanti ada platform baru. Nah atau itu bukan kemungkinan terburuk yang baru bisa, kemungkinan terburuk. Ada lagi yang lebih buruk. Ada lagi yang lebih baru, lebih apa buruk. nih kemungkinan Jadi, terburuknya? Di situ kan dibilang platform penyiaran digital. Nah, platform penyiaran digital. Kalau nggak salah itu sekitar pasal antara 91 sampai 94 ya yang kemarin baca. Ya didefinisikan sebagai platform penyiaran digital adalah konten-konten yang memuat muatan audio dan visual. Semua artinya, ya bukan cuma OTT, user generate content kayak di TikTok, YouTube, Instagram ya itu bisa kan kena. sudah diiyakan sama DPR ketika diwawancara. Iya kan diwawancara. Iya. Kalau nggak salah tuh ya yang ngajuin. Ini kita harus ingat juga siapa yang ngajuin ya. Oke, karena ini bisa menjadi pertimbangan juga. Iya, jadi pertimbangan juga, dan jangan sampai jadi sentimennya negatif aja untuk partai-partai yang ngajuin. Jadi ada 5 mengajukan tentang rancangan undang-undang KPI ini. Iya. Undang-undang penyiaran. Undang-undang penyiaran. Tapi kan di bawah KPI. Nah, kalau yang KPI bukan punya partai kan? Bukan lembaga independen loh. Independen kan? Lembaga independen. Nah, disebut juga RUU ini akhirnya memberikan power yang sangat besar untuk KPI. Jadi lembaga super body gitu loh. Jadi lu bikin konten, pasal 56 tuh yang aneh banget. Semua konten misalnya ada muatan itu vape, rokok, katanya tato-tato juga nggak boleh. Nggak boleh Om. Oleh KPI. Nggak kalau ada kayak gitu nggak boleh tayang. Nggak boleh tayang. Itu di Instagram di mana-mana sosial media nggak boleh tayang. Dan di platform digital. Iya, digital kan berarti apa aja dong. Berarti dan dia kan mengatakan verifikasi konten. Iya. Bukan verifikasi channel. Bukan. Atau verifikasi akun. Bukan verifikasi produsernya, bukan produksi lu. Kontennya. Artinya setiap kali kita membuat konten, kita harus verifikasi dulu ke KPI-nya dong. Bener kan logika gua kan. Kayak LSF. Yang kedua, tidak boleh memuat tindak perilaku negatif. Instagramnya kartun deh. Nggak boleh kan, nggak verifikasi deh. Nah, itu juga aneh. Jadi di pasal itu yang termasuk bagian dari regulasi mereka adalah rumah produksinya. Ya, lu kayak gimana mau nge-ban toy animation di Jepang itu kayak gimana? Tentunya yang paling pertama menjerit sebelum yang lain-lain konten kreator lah. Lebih ke lu sih. Enggak. Jangan langsung ke gua dong. Prioritas pertama itu kayaknya bukan prioritas ya. Yang paling kena dampak banget jelas teman-teman jurnalis ya. Oh iya, of course. Karena kan mereka nggak boleh bikin lagi namanya jurnalis investigasi, nggak boleh ini lagi. Jadi ya kayak ini kayak era departemen penerangan, semuanya dari Harmoko nanti. Ya. Jadi besar potensinya untuk ada propaganda di sana. Iya. Ya. Tapi sejauh ini ada ini nggak? Ada apa statement dari yang bersangkutan nggak? Kan tadi kan kita udah dengar statement dari DPR-nya ya. Dari KPI-nya sendiri ada statement yang bersangkutan tentang hal ini. Kalau gue ngelihat di tayangan berita di YouTube, di beberapa platform susah nemuin ya. Cuman websitenya KPI aktif mengkampanyekan pentingnya RUU penyiaran untuk bangsa Indonesia. Kalau misalnya dia argumennya untuk mengatakan bahwa tapi pengawasan dari kami nih penting sebagai moral kompas bangsa ini, gimana kalau jawabannya seperti itu? Sebenarnya itu benar katanya Ferry nih, pasal 50B ayat 2 larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Gila nggak tuh? Oh, artinya nggak boleh eksklusif. Benar. Jadi kalau mau investigasi bareng-bareng telepon-teleponan dulu, rame-rame investigasinya. Kita masyarakat ini nggak kekurangan aturan, kita kurang fasilitas. Fasilitas.
Katanya maksud gue gini, kita harus juga menjelaskan ini dan bertanya bukan hanya konsisten tapi strategis juga ya. Iya. Karena kita belum paham dan belum mengerti nih apa nih larinya kemana. Makanya Anda kalau ngomong atau ngasih sesuatu berita itu yang jelas gitu. Makanya harus ada Karena pertanyaan ini kan, investigasi. oh iya betul. Iya ada. Oke, ini Kompas mempertanyakan kenapa ada revisi ini dalam waktu 6 bulan sebelum penggantian kekuasaan. Ya. Kompas yang nanya ya. Kompas yang nanya. Kenapa? Kenapa buru-buru? Apakah ada oligarki yang takut tindakan korup mereka terbongkar? Korup mereka terbongkar. Ini Kompas yang nanya. Kompas bertanya pada KPI berarti kan? Iya. Ya. Apakah ada oligarki yang takut tindakan korup mereka terbongkar? Dan aneh, sebenarnya tuh anehnya adalah kita nggak tahu apa yang disasar. Iya. Karena kan itu terlalu luas banget ya. Oh iya betul. Ya kali orang mau playing God, orang mau bermain Tuhan gitu Iya, loh. iya, Kayak semuanya. Udahlah, udah masuk aja ini. Sekalian jurnalisme, sekalian konten kreator. Ini perlu didefinisikan nggak? Seharusnya undang-undang, seharusnya aturan itu memuat kata-kata yang jelas kalau emang maksudnya baik. Oke. Oke, Kalau bagus. nggak digunakan untuk power play ya atau abuse power. Tapi kalau dibuat mengawang-awang kayak gini kan dari awal aja kita udah bisa menilai etikatnya kok kayak gini ya. Oke, gitu. gue mau serius nih. Iya. Serius kali ini. Oke, kita tadi bicara konten kreator dirugikan. Oke, gue dari tadi bercanda karena ya we all know lah konten kreator dirugikan. Ya, pasti. of course. Tapi kalau kita keluarkan konten kreator, Ya. masyarakat gimana? Nah masyarakat sekarang kayak gini, dunia digital itu kan peluang buat banyak orang om. Berarti kita udah matiin satu lingkup nih, matiin satu wajan Ya nih. artinya UMKM pun ketika mau posting promo harus lapor KPI dong. Kalau dengan Apa yang kita lihat, apa yang kita lihat bisa jadi. bisa jadi seperti itu dong. Walaupun pada akhirnya setelah disahkan pun ini nggak dilakukan, tapi kan kita dibayang-bayangin aturan ini. Iya. Orang nggak senang, kita bisa kena. Bisa kena. Iya. Jadi mau Berarti cherry pick kan, bisa cherry pick exactly. dong. Ya itu abuse powernya bisa di situ. Kita udah kecolongan ITE nih. Yang mana sekarang kita juga bingung ini mau ditarik atau diapain, direvisinya kayak gimana. Nah, ditambah lagi yang problematik. KPI ini. Iya, penyiaran om. Penyiaran. KPI. Kayak kita tarik lagi deh, gue serius deh sekarang. Kalau misalnya pemuka agama khotbah gimana? harus mungkin kalau berdasarkan itu mungkin. Kalau mereka, dia mungkin bisa tayang om, karena mereka nggak ganggu. Tapi kalau mereka mau ganggu, mereka punya dasarnya nih. Kita tuh kayak ngasih orang senjata. Nah orang itu terserah dia mau nembak atau enggak jadinya kan. Mau nembak atau enggak, atau mau nembak siapa atau Iya, siapa? Ya, itu kan lebih parah lagi. Lebih parah itu dong. Iya. Jadi bisa aja ini diiyakan undang-undangnya, tapi tenang-tenang aja. Jadi Iya, masyarakat nggak iya. merasa ada apa-apa. Kita jangan lagi tertipu dengan hal-hal kayak gitu. Ya kita bisa tenang kalau itu lu ubah gitu loh. Iya. Kalau itu lu perjelas. Kalau cuman public speaking doang lu bilang enggak, ini cuman untuk kita nggak mungkin segitunya. Koridor, Iya. gitu. Nggak mungkin segitunya. Apaan orang yang yang masalahnya dia mau gitu. ngomong gitu kayak misalnya ada senjatanya di sini. Enggak, saya nggak bakal bisa pakai. Saya nggak akan pakai. Kalian tenang aja. Ya ininya dong dihilangin, bukan kitanya yang ngomong. Iya. Sebenarnya kan sesimpel itu harusnya gitu. itu logik dasarnya aja udah meleset nih. Nah, Ya. itulah kenapa kita butuh lebih banyak lagi suara masyarakat untuk ini kan, karena yang berdampak semua orang, semua pihak. Makanya kemarin itu dari Remote TV juga inisiasi ya, mereka bikin ini om, bikin kayak petisi itu loh, petisi menolak RUU undang-undang bisa diakses di internet, dan ya ternyata tanggapannya positif dari masyarakat semuanya. Jadi masyarakat pun nggak suka RUU penyiaran ini ada. Ya masyarakat juga nggak bisa mainan IG, nggak bisa mainan YouTube, TikTok, Ya. dan sebagainya. Dia nggak bisa posting loh. Even Ya. yang nggak punya sosial media pun Nggak dia bisa mau lihat. ngeliat Netflix, ya apa? Iya. Netflix jadi Trubus gitu nanti kan? Betul, nanti ya dugaan saya Netflix. Kenapa terubus sih? Ya maksudnya Ya kan cuma ngeliat pohon kita ngeliat jadinya om. pohon doang. Oh, National Iya, Geographic. iya. Loh, belum Belum tentu. tentu. Kalau misalnya ada hewan yang melakukan yang lagi berkembang biak di situ dan itu Atau dianggap lagi memangsa predator, dan itu tindakan dianggap negatif. tindakan negatif, kita nggak akan pernah tahu, Om. Kita nggak akan pernah Kita tahu. nggak pernah tahu. Mungkin- Senjatanya ada kok. Iya, mungkin mereka bilang enggak, kami tidak akan seperti itu. Ya enggak. Yang bikin kita tenang bukan omongan Anda, ininya dihilangin gitu kan sebenarnya. Yang ketakutan gua nanti, dan bayangkan betapa malesnya OTT itu mau masuk Oh, iya. ke negara kita. Gimana industrinya mau maju? Orang mereka mau masuk aja gini, bayar pajak untuk sumbangsi pembangunan is one thing lah. Tapi kalau udah sampai kontennya diatur-atur, kan Netflix kan sangat tegas soal-soal seperti Iya. ini. Dia nggak pernah mau tarik
sebuah kontennya sekontroversial apapun itu. Tapi memang dia kasih age restriction di sana. Kan maksudnya ada mekanisme yang bisa diatur lah gitu. Prime dan yang lain-lain kan gitu. Dan kalau memang pemangku kepentingan, bahasanya. Iya. Kalau memang pemangku kepentingan ngerasa ini bakal berdampak buruk buat masyarakat kalau tetap disiarkan atau apa, berarti kan ada yang salah dalam pendidikan kita. Kalau sampai ada masyarakat yang bisa menilai konten-konten Netflix, film-film action itu akan membuat orang juga mencari senjata untuk nembak. Iya. Jadi kan akar masalahnya mereka nggak ini nih, kebiasaan dari dulu bikin aturan tuh aturan dibuat dulu tanpa dipikirin yang lain. Nah ini karena kan kita bukan pejabat, kita bukan pemangku kita bukan orang yang ada di pemerintahan, di legislatif dan lain sebagainya. Ya. Nah makanya ya kita kontaklah orang-orang yang dekat dengan pemerintahan ya kan. Oh ini Ya gue nggak tahu ya kenapa kalau soal-soal begini selalu kita yang disalahkan, kayak Anda tidak teredukasi, yang benar tuh begini. Mungkin kita gue suka nih. Nah, ini, selalu kita. Kenapa kita yang disalahin ya? Kita yang dibilang kamu nggak teredukasi? Ya karena yang tahu lulu doang. Kita juga baru tahu belakangan udah mau disahin. Gitu. Tapi gini, kalau misalnya ini terjadi, apakah ini satu-satunya di dunia? Nah itu belum kayaknya yang lebih parah. Ada lah kayak Korea Utara misalnya. Cuman di era sekarang ya untuk apa lagi ngebatasin hal-hal kayak gini tuh untuk apa gitu. Kalaupun ada terjadi di dunia yang lain, di belahan negara lain, misalnya kayak katakan yang aturannya ketat itu macam China lah ya. Bukan berarti Cina aja ngelakuin, kita juga harus ngelakuin. Ya, lu udah bisa ngasih kemajuan kayak Cina belum? Platform sendiri. Jangan samain sama Cina. Iya makanya. Dia nggak bisa bikin Tesla aja, Elon Musk-nya di-cloning kan sama Cina. Udah gitu namanya bukan Elong. Iya, ada lagi. Pernah nonton kan Elon Musk Cina kan? Iya. Ya nggak bisa gitu. Ikut diiniin ternyata kena juga. Makanya siapapun pihaknya seharusnya menolak RUU penyiaran ini ya, karena akal sehat membaca draft itu mungkin langsung sakit Om. Iya benar. Benar sakit. Otak sebelah kanan itu langsung ya Allah, kok bisa ya orang nulis kayak gini ya. Betul. Iya. Itu tuh berbahaya sekali dan ya ini kan produk yang dihasilkan oleh kebijakan politik. Kalaupun kita nggak bisa memperjuangkan itu supaya tidak batal ya, maka kita harus menghukum orang yang memperjuangkan itu, ya kan? Iya Betul. Ya gue ngomong ini dengan sadar loh. Iya. Partai-partainya siapa aja. Silakan di search itu partainya siapa aja. Udah disebut tapi kita nggak usah ada pengulangan. Silakan sisanya kalian search. Nontonnya tinggal di skip ke depan lagi. Tapi kita sebagai masyarakat berhak untuk menolak juga dong. Boleh dong untuk bersuara menolak, boleh dong. Dengan mekanisme apapun lah ya. Dengan suara pun bisa kan. Dengan suara pun makanya bisa. Ngumpung itu masih belum masuk ke dalam cakupan yang akan diverifikasi oleh KPI tadi. Ya Audi kan udah masuk sih. Nanti verifikasinya apa sih? Halal haram gitu? Nggak tahu Coki gua. haram gitu. Nggak, kayaknya boleh tayang atau nggak boleh tayang mungkin. Mungkin boleh tayang atau jadi misalnya nggak bisa, kalau begitu mah akunnya yang diverifikasi. Isi siaran itu ada definisinya sendiri. Konten siaran ada definisinya sendiri. Ya nggak tahu. Iya. Ini gua kurang literasi beneran, Bos. Ini serius ini gua nanya nih, maksudnya apa? Bukan cuma Anda, kita semua. Kalau nggak salah ya itu bergantung sama di mana platformnya. Cuman bisa dilihat lagi. Misalnya kalau yang dibilang isi siaran itu di elektromagnetik kayak media konvensional, konten itu di digital atau apa, itu pun udah ngaco kan sebenarnya. Isi konten harusnya kalau intensinya baik dibuat sejelas mungkin karena kita ada ketenangan yang dihadirkan kan. Sebenarnya kan the whole ribut-ribut ini adalah karena tidak ada tanda kutip jaminan mungkin. Ya nggak ada jaminan, uang ditodong. Ya gitulah. Udahlah. Capek. Jadi tapi kalau boleh mewakilkan masyarakat kan, yang walaupun saya tidak terliterasi, saya menolak rancangan undang-undang tersebut karena tidak masuk di dalam logika, is leap of logic. Nah, kalian tahu kalau Om Ded menolak, nah, tahu siapa di belakang Om Ded, tahu postingan-postingan dia. Tesla kan baik-baik Tesla kan. Itu Tesla kan. Tesla. Ya. Anda nggak usah kompor. Lu juga sama sama gua. Lu hipokrit lu, tau gak lu? Giliran gua kompor ngomongin. Giliran gua ngomong komporin sama dia. Ya, kayak gini-gini akhirnya mereka bikin undang-undang itu.
Oke lah, thank you ya. Sama-sama. Pokoknya kami kalau bagi masyarakat pasti menolak lah. Gue nggak mewakilkan siapapun lah, nggak susah juga. Paling tidak diri lo sendiri lah. Diri gue ya. Masyarakat Om yang kayak mereka bilang masyarakat yang tidak terliterasi. Iya, saya mewakilkan masyarakat yang tidak terliterasi. Nah, saya juga bagian dari situ Dan berarti. bagian dari situ juga. Saya bagian dari situ. Yang Saya tidak terliterasi Iya. ya. Iya, Anda saya juga yang tidak Iya. terliterasi karena kita nggak ngerti apa-apa Kita nggak kan. ngerti apa-apa. Iya. Dan kalau misalnya ingin ngeluarin budget untuk saya agak banyak karena ada untuk rehab juga. Thank you. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.